Saya Nathan Syodaneta. Saya Latifah Zahra. Saya Najwa Afrausiana. Saya Kadek Indonesia. Saya Rifina Sulaifa. Kami akan melakukan pengamatan menggunakan metode wawancara mengenai kasus coronavirus yang melanda Indonesia atau dunia belakangan tahun ini. Kepada petugas kesehatan, masyarakat, dan teman sebaya. Berikut videonya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dan teman saya Latifah Zahra. Kami dari SMA Negeri 2 ingin bertujuan ke sini untuk melakukan wawancara mengenai wabah virus COVID yang telah menyebar di Indonesia dan dunia belakangan ini. Apa yang bisa dibantu Ridwan? Siapa nama satu lagi? Latifah, Pak. Latifah. Nah, beberapa tahun silam kan kita Indonesia dan juga dunia mengenai wabah virus COVID-19, dan itu kan lumayan mendunia wabahnya, Pak. Jadi kami ada pertanyaan, kalau boleh izin kami tanya, kalau bolehkah Bapak jelaskan karakteristik virus COVID-19 serta beberapa varian COVID yang pernah melanda Indonesia bahkan di dunia? Oke. Jadi karakteristik apanya nih yang dibutuhkan Untuk informasinya? virus dan untuk virusnya dan juga penularannya. Jadi kalau kita bicara tentang coronavirus berarti kan ini karakteristik virusnya itu jenis corona, ya, SARS-CoV, di golongan SARS-CoV ya. Jadi yang akan menyerang sistem pernapasan, di sistem akut respiratori. Itu yang karakteristiknya ya. Jadi kalau virusnya sendiri itu dari awal itu sudah banyak virus itu beredar mulai tahun 2020 ya. Mulai 2020 ya, 19 itu udah mulai di akhir November itu sudah ada laporan. Kemudian tahun 2020 corona mulai masuk ke Indonesia, kemudian dengan berbagai varian-variannya. Varian-variannya ini itu mulai dari yang terlaporkan itu dari mulai virus alpha ya, varian alpha, kemudian beta ya, kemudian virus delta ya, kemudian ada virus omikron, yang terakhir ini adalah virus BA4 dan BA5. Nah, itu yang menjadi yang jadi perhatian, cuman tingkat infeksiusnya itu berbeda-beda. Itu yang membedakan, kenapa dia dinamakan virus alpha, kenapa dinamakan virus beta, kenapa dia dinamakan dengan virus omikron. Jadi itu memang karakteristik dari virusnya sendiri dalam menyerang tubuh manusia, sehingga virus-virus itu dia punya karakteristik dalam sistem penyerangan tubuh. Memang semuanya di sistem pernapasan, tetapi mengikuti penyakit-penyakit lainnya. Nah, kemarin yang paling terberat itu adalah jenis strain dari virus Omikron sendiri. Itu yang jadi oke. Kalau penularan virus COVID-19 itu gimana, Kak? Penularan virusnya itu banyak ya. Yang paling utama itu karena sifatnya adalah
airborne disease. Nah, jadi golongannya itu airborne disease. Airborne disease ini adalah penyakit yang disebabkan karena udara. Nah, jadi memang pertama itu ya dari batuk. Dari batuk orang yang tertular dari virus. Ya. Dari percikan-percikan ludahnya itu satu. Yang kedua dari sumber pernapasannya. Sumber pernapasannya itu sendiri di dalam satu lingkungan itu harus dalam posisi kontak erat dia. Artinya dalam satu lingkungan kayak kita nih sekarang nih. Kita sekarang nih artinya sudah lebih dari 5 menit ya. Hal tersebut bisa kemungkinan untuk terkena. Itu tergantung lagi kalau penularan kan, kalau penularan itu ya batasannya itu ada dari batuk atau lendir yang dikeluarkan dari hidung yang secara tidak sengaja kena percikannya, kemudian kena terhirup oleh si penderita lainnya, maka penularannya sangat cepat. Kedua dari udara. Dari udara itu ya kayak gini, udara seperti ini. Kalau udara terbuka masih banyak angin, kalau di sini kan tidak ada angin lagi kan. Jadi Berarti penularannya itu bisa melalui udara dan juga melalui batuk lainnya. Kalau gejala-gejala spesifiknya gimana? Gejala yang disebutkan oleh gejala untuk adanya terutama kami ya yang saya sebagai dokter itu awal dulu kan nggak ada ya. Awal dulu saat kami belajar tentu tidak ada ya, ini kan karena baru ya. Jadi gejala yang paling umum itu yang namanya virus itu umumnya demam. Demam itu demam tinggi biasanya. Demam itu bisa di angka 39 derajat Celcius sampai 41. Nah virus itu ciri khasnya. Kemudian yang kedua ada batuk. Bisa itu batuknya kering atau batuk berdahak sehingga dia lebih menonjolkan ke arah sesaknya. Kemudian bisa disertai dengan pilek, ingus, ya dengan pilek itu. Kemudian ada juga yang sekarang itu ada yang nyeri sendi, khas itu nyeri sendinya. Jadi sendi-sendi kita tahu ya, sendi-sendi kita itu tangan, dengkul, kaki, itu nyeri. Kemudian biasanya ada gangguan pencernaan, ada mual dia, ada muntah, gitu ya. Kemudian ada mencret, gitu ya, diare, gitu. Itu ada gangguan pencernaan. Kemudian ada juga yang kemarin ini, yang sebelum ini ada Omikron kayak gitu ya, kemudian apa itu ada yang indera pembaunya hilang, dia tidak bisa membawa apa-apa, memang dia nggak ada yang bisa dibawa ya sama sekali. Itu gejala khasnya ya. Kalau memang ada orang-orang yang sesak nafas itu yang kita batuk dengan sesak nafas, sementara dia belum pernah sesak nafas, kita arah curiganya ke arah sana. Berarti kalau misalnya kita merasa ada gejala-gejala seperti yang tadi, tindakan apa biasanya yang kita lakukan? Kalau di rumah, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, yang pertama harus banyak minum. Itu inti pertama, karena demam itu bisa turun kalau kalian banyak minum air putih, air mineral itu, air mineral ya, air bening itu kalau banyak minum dengan baik
sebaliknya dengan minum itu kalian akan lebih banyak buang air kecil. Kalau buang air lebih kecil, banyak buang air kecil itu otomatis demam kalian akan perlahan-lahan juga akan turun. Itu satu. Kemudian untuk di rumah perbanyak makan buah dan sayur, karena prinsipnya virus itu tidak mati. Itu prinsipnya tuh. Virus itu tidak akan mati, cuman dia situasinya melemah. Nah, suatu saat apabila ada virus lagi yang itu, dia akan membantu tubuh kita atau dia akan membentuk gerombolan baru lagi menyerang tubuh kita. Prinsipnya bahwa virus itu adalah imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Nah, kalau imunitas tubuh kita baik, itu virus itu akan cepat. Makanya itu tiap orang itu berbeda-beda sakitnya, masa sakitnya itu beda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, nah, tergantung imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh itu yang paling banyak membentuknya itu kan vitamin, mineral gitu ya. Nah, vitamin dan mineral itu banyak kita jumpai pada buah-buahan, sayuran. Kalau tindakan medis juga bisa, kalau ada orang yang terkena atau terinfeksi COVID, biasanya tindakan medis apa yang dilakukan oleh tindakan medisnya? Iya. Yang pertama, jadi pengen ininya tuh tentang tindakan medisnya gitu. Dia gini, kalau orang COVID itu dengan gejala-gejala seperti itu, kita tidak bisa menentukan terkena langsung nih COVID, tidak. Karena untuk pastinya kita harus tetap melakukan yang namanya swab. Swab dengan pemeriksaan baik secara antigen maupun secara antibodi. Tapi antibodi sekarang udah dapat digunakan lagi. Antigen itu ada 2 pemeriksaannya, swab antigen biasa atau swab antigen dengan menggunakan PCR. Untuk pastinya gold standarnya itu, artinya standar emasnya untuk pemeriksaan COVID itu adalah dengan pemeriksaan PCR. Jadi polimerase chain reaction. Jadi DNA yang ada di virus itu yang kita kenali. Itu dia intinya. Kalau itu. Kemudian apabila positif, pasien itu akan kita berikan ruang isolasi. Itu tindakan medisnya. Ruang isolasi, kemudian akan diobati sesuai dengan keluhan, ditambah dengan obat-obatan antivirus. Karena virus penyebabnya. Nah, kalau kita dirawat di rumah sakit, tetap harus dikasih antibiotiknya. Kenapa? Infeksi di rumah sakit juga akan lebih besar. Ya, makanya ada antivirus dikasih, ada antibiotik yang dikasih, ini double. Terus dikasih lagi vitamin D. Vitamin D tahu ya? Vitamin D baik yang 1000 mg, 5000 mg, ada 10 mg tergantung dari derajat orang. Kalau dia batuk, tentu dikasih obat batuk. Kemudian kalau dia sesak, nah sesak ini kita harus memberikan dia oksigen. Tetap harus memberikan oksigen, pasang selang oksigen di situ. Selang oksigen itu tergantung dari saturasi yang telah diperiksa pada jari tangannya. Masukkan alat namanya pulse oximetry. Namanya pulse oximetry itu untuk melihat berapa saturasi yang ada pada tubuh dia. Nah, apabila saturasinya di atas ada kriteria-kriterianya, nah segitulah yang akan kita kasih jumlah oksigennya per mililiter per menitnya. Nah, setelah itu ya berhentilah. Kalau dia sesak, kemudian kita berikan dia anti sesak. Kadang-kadang kita harus berikan dia asap ya, nebulizer namanya. Alat nebulizer itu ya, kita kasih obat-obatan. Itu gampang. Kalau misalkan protokol kesehatan yang
yang baik dan benar agar tidak tertular, protokol kesehatan yang baik dan benar agar tidak tertular virus COVID-19. Jadi bicara tentang protokol kesehatan, sebelum sampai ke situ, protokol kesehatan yang paling penting itu adalah vaksinasi. Vaksinasi. Jadi vaksinasi ini adalah salah satu upaya kita untuk membentuk herd immunity, membentuk kekebalan tubuh secara menyeluruh, bukan hanya individu, tapi secara masyarakat secara umum. Harapan masyarakat 80% sudah terpenuhi, dia akan kebal sendiri virus itu. Itu yang pertama untuk pencegahan ya. Nah kemudian kalau untuk protokol kesehatan pencegahan yang kedua ya, pencegahan kedua yang bisa dilakukan sehari-hari. Standar pencegahan itu adalah yang pertama mencuci tangan ya, mencuci tangan apabila dari manapun itu, kemudian memakai masker. Dan apa lagi? Menjaga jarak. Jarak, dari kerumunan. Itu yang paling standar ya. Itu yang apa ya? Artinya dengan pemakaian masker itu tidak tertolong sebenarnya. Ini sudah tertolong. Kita itu menghindari sampai dengan 70-80% tubuh kita dan tubuh orang itu tidak terkena kalau sesama pakai masker ya. Ini bisa menulari, misalnya penularannya batuk kena cipratannya itu pas batuk itu kena, kita nggak sengaja terus batuk gitu kan, kita ternyata COVID, ternyata bisa percikan ataupun dari udara itu membawa virus saat kita bicara itu kena dengan mukosa mata kita. Nah, beruntung yang pakai kacamata tuh. Nah, keuntungannya sih di situ, gitu, pakai kacamata. Tuh. Kalau menurut Bapak sendiri, perubahan apa, kayak perubahan kebiasaan apa yang ada di masyarakat atau kebiasaan baru yang ada di masyarakat setelah adanya COVID? Kebiasaan baru, perubahan yang terjadi itu sangat baik. Saya merasa kalau dengan apa yang kita rasakan saat ini, yang pertama itu dengan pemakaian masker. Karena kalau tenaga kesehatan dari dulu pakai masker, dan artinya saat kita sehat, saat kita sakit, ya itu kita bisa menjaga kesehatan kita. Itu perubahannya dari maskernya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya ini jadi meningkat nih. Biasanya jarang untuk sikat gigi, jarang untuk cuci tangan, jadi sekarang dia sudah mau untuk seperti itu. Itu perilaku hidup bersih dan sehatnya ini yang semakin lama semakin baik, dan itu mudah-mudahan sih tidak ada yang sakit. Harapannya seperti itu. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan setiap saat disteril kan. Kalau pada waktu dulu lagi heboh-hebohnya tuh steril gitu. Itu pasti kan senang juga kita melihatnya. Ya walaupun kita ya terganggu ya mungkin ya dengan pemakaian masker, tapi saya rasa perubahan ini membawa dampak yang baik. Baiklah Pak, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Mohon maaf bila mengganggu Bapak, kami pamit undur diri ya Pak. Oke, siap, hati-hati ya, sukses ya sekolahnya. Ngapain lagi? Tipes. Perkenalkan nama saya Natanya Nasyiwala Neta. Hari ini
ini saya akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga mengenai COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang virus corona. Apakah Ibu pernah mendengar tentang virus corona? Jika pernah, dari mana Ibu tahu tentang informasi tersebut? Dari media elektronika, media cetak, dan informasi dari masyarakat sekitar. Bagaimana bereaksi Ibu saat pertama kali virus corona diumumkan? Tentu saja sangat terkejut sekali karena itu merupakan virus yang sangat berbahaya dan akhirnya sampai juga di Indonesia. Setelah Indonesia diumumkan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Ibu yang terjadi di lingkungan sekitar Ibu? Yang pertama sekali yang pasti terjadi adalah masyarakat itu menjaga jarak satu sama lain, di mana pada umumnya masyarakat lebih suka untuk membatasi ruang gerak mereka dan lebih banyak berada di dalam rumah. Jadi aktivitas yang mereka lakukan itu pada umumnya hanya di rumah saja. Apakah Ibu mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Gejala awal itu biasanya dimulai dari demam dan batuk. Gitu. Apakah Ibu memiliki keluhan semasa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan ke daring? Kalau gejalanya alhamdulillah tidak ada. Hanya saja kejadian COVID-19 ini untuk kegiatan pembelajaran secara daring itu memang sangat mempengaruhi sekali. Kalau menurut saya cukup tidak efektif bagi anak-anak, apalagi anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan mereka sangat jarang sekali sosialisasi dengan teman-teman itu, sehingga itu berpengaruh pada semangat mereka dalam proses belajar. Bagaimana cara Ibu menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh wabahnya virus corona? Yang pertama tentu saja kita mempersiapkan diri dulu dalam hal kesabaran, karena anak-anak banyak berada di rumah dan proses pembelajaran yang dilakukan hanya daring, sehingga presentasi orang tua harus mendampingi anak-anak di rumah dalam proses pembelajaran itu lebih banyak. Itu yang utama yang harus dipersiapkan. Kemudian juga tentu saja didukung oleh sarana dan prasarana, terutama alat komunikasi. Selanjutnya pertanyaannya, apakah Ibu mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Yang pertama itu kita yang paling dekat dengan kita adalah harus mencuci tangan. Kemanapun kita pergi, apapun kegiatan kita, kita harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan masker dan membersihkan badan atau mandi pada saat kita baru keluar dari rumah. Apakah Ibu menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Selama ini alhamdulillah saya menjalankan dengan patuh. Kemanapun ada hand sanitizer dan masker yang selalu siap tersedia. Apakah orang terdekat Ibu pernah terkena virus corona? Tidak ada. Menurut Ibu, apa ada kebiasaan baru yang muncul sejak pandemi corona ini? Kebiasaan baru yang pertama, kalau plusnya adalah kita lebih banyak menggunakan teknologi sehingga bisa menjalankan beberapa kegiatan dalam satu waktu secara bersamaan. Contohnya mungkin aplikasi Zoom Meeting yang sering digunakan. Nah, itu bisa saja kita menghadiri beberapa kegiatan
secara bersamaan. Tetapi negatifnya karena teknologi, apalagi dengan setiap anak itu harus memiliki HP, nah sehingga mereka lebih banyak waktunya tersita pada handphone. Jadi plus minusnya. Baik Bu, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan. Ya, sama-sama, semoga semua informasi tadi bermanfaat. Sekian wawancara yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Afralukiana dari kelompok 5 kelas 10 S1. Saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga masyarakat yang ada di sekitar saya, yaitu Bapak Iswandi. Jadi, apakah Bapak pernah mendengar tentang virus corona? Ya, saya pernah mendengar tentang virus corona. Jika pernah, dari mana Bapak mengetahui informasi tersebut? Saya mendengar informasi tentang virus corona dari televisi dan juga dari pemberitaan di tempat saya bekerja. Bagaimana reaksi Bapak setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Saya kadang-kadang tidak percaya karena saya ingat saya dulu kejadiannya mulai dari Cina, namun saya tidak menyangka akan begitu cepat sampai di Indonesia. Dalam waktu 2 bulan telah sampai ke Indonesia. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Bapak yang terjadi di lingkungan sekitar Bapak? Perbedaan yang mendasar sangat terasa dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, sehingga terdapat pembatasan dalam bekerja, dalam berjualan, sehingga terutama pada saat awal-awal adanya pembatasan untuk berdagang oleh pemerintah. Apakah Bapak mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Gejala awalnya, kebetulan saya sudah pernah mengalami COVID, dan gejala awalnya itu kita demam, penciuman hilang, dan terdapat nyeri-nyeri di pergelangan sendi-sendi. Apakah Bapak mengalami kesulitan yang berarti selama masa pandemi corona? Kesulitan berarti karena adanya beberapa masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga di awal-awal terjadi penyebaran wabah yang cepat, terutama pada saat terjadinya wabah COVID-19 varian Delta, sehingga banyak menimbulkan kematian pada saat itu. Apakah Bapak mengetahui langkah-langkah dari protokol kesehatan? Kebetulan saya memahami karena di kantor sangat ketat dalam peraturan itu. Protokol kesehatan itu antara lain adanya pembatasan jarak antar orang, memakai masker, cuci tangan, yang terutama itu cuci tangan, masker, dan atur jaga jarak antar sesama orang. Apakah Bapak menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Dan jika iya, kenapa? Saya menjalankan protokol kesehatan secara ketat karena saya tidak pernah kena. Jadi penting untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kita akan membahayakan orang di sekitar, terutama bagi masyarakat yang berumur usia lanjut yang mempunyai komorbid penyakit sehingga mudah menjadi penderita COVID. Apakah orang-orang terdekat Bapak atau Bapak sendiri pernah terinfeksi virus corona? Seperti yang saya bilang tadi, saya pernah terkena COVID-19 sudah 2 kali pada varian Delta dan varian Omicron. Jika pernah, bagaimana perasaan Bapak saat mengetahuinya? Perasaan saya saat itu cukup takut, dan akhirnya ketakutan saya menjadi kenyataan karena seluruh keluarga saya kena dan orang tua saya juga kena pada saat itu.
Menurut Bapak, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Kebiasaan yang sangat terasa terutama di tempat saya bekerja selama 3 tahun terakhir, kegiatan perjalanan dinas ditiadakan dan baru pada semester tahun 2022 ini tempat kerja saya melakukan perjalanan namun sangat terbatas dan melihat pada penyebaran daerah yang masih ada COVID dan kegiatan dinasnya dilarang ke daerah yang ada wabah COVID ini. Bagaimana cara Bapak menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Mau tidak mau wabah COVID melanda dunia dan itu menimbulkan gaya hidup baru menyesuaikan dengan wabah itu. Gaya hidup ini kita sesuaikan dengan wabah yang masih melanda seperti tetap memakai masker, menjaga kesehatan, lifestyle gaya hidup, tetap olahraga untuk menjaga daya imun kesehatan tubuh kita. Baiklah, terima kasih atas kesempatan untuk wawancaranya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifina Zuleka dari kelompok 5. Saya akan mewawancarai teman saya bernama Lulufia tentang kasus virus corona yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Apakah Anda tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Pernah. Jika pernah, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? Biasanya dari sosmed atau enggak berita-berita yang dinonton di TV. Bagaimana reaksi Anda setelah kasus virus pertama diumumkan di Indonesia? Pertamanya agak kayak takut, abis itu shock gitu. Terus ada rasa cemas kalau misalnya sampai gitu ke Indonesia atau enggak sampai kena ke keluarga. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Anda yang terjadi di lingkungan sekitar Anda? Banyak itu dipasangin, misalnya ada keran-keran gitu di wilayah umum, misalnya di sekolah kan. Habis itu orang-orang pada banyak yang tertib juga pakai masker atau enggak, jadi lebih sehat juga lingkungannya. Apakah Anda mengetahui gejala seseorang yang tertular virus corona? Ada misalnya indera perasanya hilang, indera penciumannya hilang, juga demam tinggi, panas. Apakah Anda memiliki keluhan semasa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan? Kan jadi daring tuh pembelajaran. Karena daring mungkin pembelajarannya jadi susah masuk gitu, terus kurang efektif. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Lebih mempersiapkan pembelajaran, misalnya les juga nambahin pelajaran. Terus kalau daring tuh lebih fokus saja, jangan main-main, jangan ada malas-malesan. Apakah Anda mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Ada 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Apakah Anda menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Iya, aku ngejalanin protokol kesehatan dengan patuh, soalnya kan juga takut kena corona. Kalau kena corona pun nanti jalan hari-harinya tuh ribet, susah. Apakah orang-orang terdekat Anda atau Anda sendiri pernah terinfeksi virus corona? Kalau aku sendiri pernah kena, terus orang tua juga pernah kena, sama saudara-saudara juga. Jika pernah, bagaimana perasaan Anda saat mengetahuinya? Pertama tuh kayak sedih, habis itu kerasa kayak udahlah pasrah aja gitu. Terus karena takut juga, jadinya patuh aja sama protokol kesehatannya. Menurut Anda, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi COVID?
ya lebih ngejaga lingkungan sekitar, misalnya buang sampah pada tempatnya, terus lingkungan rumah juga jadi lebih bersih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kedesa Syakira Nindya. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya yaitu Mikaela tentang virus COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia dalam tahun belakangan ini. Baiklah, langsung saja saya mewawancarai Mika. Mika, apakah kamu tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Kalau pernah, dari mana kamu mengetahui informasi tersebut? Dari orang sekitar, informasi di berita. Terus reaksi kamu setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia gimana? Terus saya berharap agar orang-orang di sekitar saya juga tidak terkena virus corona. Oke, reaksi kamu setelah kasus corona pertama di Indonesia diumumkan gimana? Tentunya saya merasa terkejut dan kemudian saya berharap agar saya ataupun orang-orang di sekitar saya tidak terkena virus corona. Setelah di Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Mika yang terjadi di lingkungan sekitar? Orang-orang di sekitar saya menjadi lebih sering memakai masker saat di luar rumah, membawa hand sanitizer, dan di tempat-tempat umum juga disediakan hand sanitizer secara Kamu tahu nggak gejala seseorang yang terkena virus corona itu apa? yang saya tahu itu hanya demam dan orang-orang tidak bisa merasakan atau mencium bau. Kamu punya tuduhan nggak selama pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan secara daring? Sebenarnya tidak ada. Terus cara kamu menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring, gimana? Jadi saya mengikuti apa yang diarahkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, jika ada materi yang tidak saya mengerti, saya akan mencari sumber-sumber lain untuk menambah. Nah, baik. Lalu, apakah kita tahu tentang langkah protokol kesehatan? Tahu, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Lalu, apakah Mika menjaga protokol kesehatan dengan patuh? Ya, Jika tidak, kenapa? Dan jika iya, kenapa? karena saya tidak mau tertular virus corona. Baik. Iya. Lalu, apakah orang-orang terdekat Mika atau Mika sendiri pernah terinfeksi virus corona? Tidak. Kalau menurut Mika, ada nggak kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona ini? Ada orang-orang jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi sering memakai masker dan membawa hand sanitizer ketika keluar rumah.